doa-doa teman-teman yang selama sakit, Tuhan telah pimpin, berikan kekuatan, Tuhan berikan semakin hari semakin membaik ya. Tensinya sekarang sudah mulai normal dan keadaan sudah mulai membaik dan semangat ya. Dulu sebenarnya loyo itu waktu dia baru keluar dari rumah sakit itu lama terus tak mau kayak lesu terus gitu. Terus doa dan makan teratur dan minum obat teratur, puji Tuhan mulai membaik dan sebagainya. Terima kasih ya doa Tuhan ya. Kalau ingat kondisi dulu, Pak, karena tadi saya melihat ada 2 motor yang dimodif gitu ya. Saya bilang sama Samuel, ini teman-teman kita yang mengalami stroke gitu ya, lalu supaya mereka bisa mobile, motornya itu dimodif gitu ya. Jadi itu satu hal yang wow, luar biasa. Saya baru ingat sekarang ada 3 ya, Bapak Andi yang juga pernah kena, tetapi puji Tuhan ya dalam pertolongan Tuhan bisa segera membaik ya, dan sekarang yang lebih seger. Oke, ada lagi? Langsung ke Pak Elia kalau gitu. Boleh? Oke. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya rasa rumah ini diberkati. Terakhir saya mendengar satu hal yang spektakuler. Udah ingat apa itu? Pak Rumah? Ada yang ingat? Ya beginilah Komsel dunia. Samuel akan melayani di mana? Setelah tergantung Kalimantan. Adakah Anda gerakan untuk di Bali? Belum tahu. Kalau mau di Bali juga oke, lebih enak ya. Kenapa lebihnya di Bali? Fasilitas menunjang. Ya ngomong itu si Cilin, saya hanya menyambut. Semenjak saya menuliskan daftar dan mencetakkan di Komsel 72 Arab. Anda tahu kenapa 2 Arab? Ada pengumuman Komsel dulu, hanya admin saja yang bisa. Karena di 2 Arab saya pikir saya mau memberikan satu kejutan. Saya akan hadir. Saya yang terkejut. Tahu kenapa terkejut? Satu kejutan yang luar biasa. Saya justru yang terkejut. Kita juga terkejut, Pak. Oke, Anda terkejut karena apa? Senang melihat Anda hadir. Nah, itu kalimat itu. Wih, saya puji sampai ke atas langit. Kemudian dibanding Oh, jangan dong. sama diri saya sendiri. Oh jangan, Jangan. enggak, semua apresiasi ke Pak Elia bisa hadir itu ada. Apresiasi manusia adalah jebakan. Batman. Percaya saya. Cepat, lambat, jebakan. Jebakan apa Batman? Mungkin. Kalau Anda mau joke silakan ya. Karena saya diberikan, saya bukan orang, saya kan anggota GK Arsion, nggak tahu tahun berapa. Saya cerita dari awal begini. Bapak Mama adalah anggota dari Gereja Pemberita Injil Jakarta. Ada yang tahu? Pemberi Jakarta. Kemurnian atau I don't know. Anda tahu? image dari Kenal ya? juga. Oh, ada J Pemberi. Tolong shoot mukanya. Rame-rame. Tolong. Kalau di Jantar, Metodis, pindah ke Jakarta, dia Pemberi. Di Jakarta, J Pemberi. Gereja Pemberita Injil. Waktu itu gembala sidangnya. Hah? Gembala sidangnya Pak siapa? Pendeta ya.
musenya siapa ya? Yang Wang musik Cile, lupa dia. Lupa. John Zakaria kan? Itu dia datang ke Bali. Bukan. Dia lupa. Oke, kita nggak usah membebanin Tante Limicen. Tahukah siapa yang bawa masuk ke Kristenan di Bali? Pendeta siapa? Ada yang tahu? Pak tahu? Contohan. Hah? Contohan. Ya anggaplah itu, kayaknya itu. Siapa? Dan itu kalau nggak salah itu GPMRI. Betul ya? Nggak tahu, lupakan. Contohan bawa masuk orang Bali pertama yang dipertobatkan adalah Wah, tolong kamera sorot. Siap, Pak. Ketut Daniel. Siap. Siapa ya orang Bali pertama yang dipertobatkan oleh Tuhan melalui Tuhan? Ketut Daniel. Kurang keras Pak, nggak masuk kamera. Ketut Daniel. Ketut Daniel itu siapa sih? Apakah Pak Ketut Daniel itu Orang Bali. Oh. pendeta di manakah dia? Di Dalung ya. Ini orang Dalung. Wah, ini Saya tahu. juga tokoh Bali. Siapa dia? Ada apa dia di dalam? Di sana ada buka sekolah juga. Mati. Tapi enggak, dia terus jalan. Oh. Atau tekan aja, sentuh ya. Oh ya. Dia apa? Maklum bukan punya. Ada buka sekolah. Buka apa itu? Panti asuhan di Bali. anak. Panti Di asuhan Kristen di Bali. Oke? Rohaniawan. Oke? Tahun-tahun. Hah? Di Italia Bukan. Panti asuhan unta-unta. Iya. Saya, keluarga kami masuk ke Bali 1970. Saya lahir 13 Maret 69. 70 bulan berapa tidak ngerti. Tapi kata mama, kamu belum setahun sudah diboyong ke Bali. Waktu masuk ke Bali, Papa kontrak di sebelah gereja kita di Gunung Semeru. Situ ada toko busana Bandung yang kanan jalan Pak. Iya. Apa Toko namanya? busana Bandung atau soto. Jual soto sekarang. Berarti kesananya ya ini busana Bandung. Oo. Bukan di soto Bandung, tapi di rumah biasa. Papa mama kontrak ke sana. Rumah itu guys, sarang setan. Bibi saya orang Ponorogo. Sudah ikut papa mama waktu cici saya masih kecil. Saya lahir diboyong juga sama papa papi mami almarhum ke Bali dan ikut di sana. Tahukah Anda? Bibi saya namanya Parmi dan setelah menjadi Kristen ditambah Naomi. Parmi Naomi orang Ponorogo. Seumur hidupnya dia ikut kami. Ini orang spesial. Begitu saya lahir, wih dia sayang sekali sama saya. Tapi di rumah Gunung Semeru dia terlalu sering lihat penampakan setan itu. Oke, setelah itu saya diganggu sama setan dari kecil. Sakit-sakitan, darah, tensi tinggi 40, 41, mati nggak anak kecil? Biasanya rata-rata 40, 41, biasanya apa? Kejar. Hah? Kejar. Ya, saya nggak tahu apakah saya pernah kejang atau nggak, mama nggak cerita. Tapi waktu dari kecil saya suka sakit, saya ingat sekali. Oke,
Kemudian Papa waktu itu adalah penetua termuda di GPB Jakarta Pusat. 5 penetua dan Papi adalah yang termuda. 2 di atas, 4 di atasnya dua. Singkat cerita, waktu Papi Mami diminta untuk kembali melanjutkan usaha daripada papanya Papa, Agung buka toko. Siapa mengerti toko Tungsen? Toko apa? Tungsen. Oh, nggak tahu. Tungsen apa itu? Kalau Ornan tahu nggak? Hah? Si tahu? Di sebelahnya toko roda mas. Di depannya si Liliana Layata. Oh, Gajah Mada. Gajah Mada kelas orang kaya. Pecinan. Rata-rata Orang Cina ya. mereka Buddhis Oke. dan Oke, gelap ya. suka gedung kawi. Oh ya. Akung saya nggak tahu sejarah Akung karena saya hidup waktu itu di sebelahnya Bank Dagang Bali lama. Ada yang tahu Bank Dagang Bali? Nggak tahu, kita pendatang Pak. Kita pendatang baru. BPR Legian itu kan Pendatang Bali. yang sekarang tuh. Nggak tahu. BPR ya? Ya itu dah. Akung datang ke Bali buka usaha sebelum Mama masih di Jakarta. Papa di Jakarta adalah penetua di BPB. Karena Akung bilang, lo ke Bali dong, lanjutin usaha toko bangunan. Bapak sih, tapi kerinduan Bapak ingin mendirikan gereja cabang. Singkat cerita, Bapak terbeban sekali. Cari dana, kumpulkan jumat-jumat yang tenggelam juga. Akhirnya mengontrak satu tempat di Jalan Rambutan. Tahu kan Jalan Rambutan? Ini kalau benar-benar besar. Nggak tahu. Kita pendatang nggak tahu nih. Tahu? Tahu tempat rambutan. Puputan. Rambutan tuh sesetan sama ya? Rambutan atau pupuan? Rambutan. Rambutan ya. Oh, iya, veteran dekat sana. Oh. Di situ kontrak rumah dijadikan tempat ibadah. Saya kan namanya anaknya Pak ikut dan di sana Tuhan melatih saya. Kalau lagu puji-pujian KPMK saya sangat senang. Saya bisa menikmati puji-pujian ibadah. Singkat cerita, Papi mendirikan punya kerinduan cari dana kesana kesini dan sampai ke Jakarta, maka terkumpul uang 3 arah untuk membangun gedung gereja. Gedung gereja di mana? Tahu gerejanya Papi almarhum? Hah? Coba tolong kameramen, tolong kasih. Siap. Yang mana? Tampakkan wajahmu. Tukat Banyusari. Ngomong makam itu. Siapa pendeta di gereja sana sekarang? Tommy. Siapa Anaknya Pak Tommy. Anaknya Pak Ketut Daniel. Maklum dia stroke si Papi. Siapa Ketut Daniel tuh? Yang lalu. Oh. Masih hidup? Oh, udah lama. Oh. Ini Victor juga ada di Victor. Tadi di barusan ngomong. Singkat cerita, Papi mendirikan gedung gereja. Cari tanah ada 5 arah dan harus beli 5 arah. Tidak mau dia jual di negara, maka Papi dengan sangat terpaksa beli dan dijual supaya tanah itu bisa jadi milik calon
gereja yang akhirnya pendeta Tommy yang mengembalakan. Anda tahu Tommy itu? Tommy Daniel pada tahu? Tahu anak Daniel, anak Pak Daniel, pendeta Daniel, Tobi. Betul, pendeta Tommy adalah anak dari pendeta Ketut Daniel. Guys, ini kenyataan hidup. Sampai saya sharing kepada beberapa pendeta, saya tanya, Pak, kalau kondisi Bapak sebagai orang di posisi ayah saya, setiap hari, setiap minggu dengar mereka memuji Tuhan, sakit hati kan Anda? Kenapa sakit hati? Karena papa saya dituduh. Nama papa saya kan Simoyang. Pak Simoyang, Anda mau mencaplok gerejanya. Yang juga ikut memprovokasi di grup mereka siapa tahu? Bapaknya Lause Meven, si toko buku timur di Sumatera. Itu jadi pro sana karena sudah termakan hasutan. Dan ini saya coba memahami orang tua saya karena dianggap mau mencaplok gereja, maka kami lari ke Sion. Pendetakah diam? Tommy dari pendeta Bali, pendeta orang Bali pertama yang dipertobatkan oleh Tuhan melalui Cantohan itu anaknya dia kan Tommy dari dia juga mengiyakan supaya papa saya keluar dan dia sampai hari ini menguasai gedung itu. Kalau Anda di posisi papa mama saya sakit hati ke Anda, Pak Kusnandi angguk-angguk atau menjawab pertanyaannya Pak Iman? Memahami. Sakit hatikah Pak Kusnandi kalau Pak di posisi orang tua saya? Ya pasti Bapak. Pasti Ya pasti. masih manusia, bukan mereka kan? Yang mau saya sampaikan ini adalah pendeta tidak ingin dari harta duniawi. Setelah saya stroke tanggal 18 Oktober 2015, saya baru mengerti namanya kehilangan. Papa mama sudah banting tulang, sudah ke sana ke sini, tanda kutip ngemis untuk membeli sebidang tanah dan mendirikan gedung gereja. Dituduh Pak Simonnya, Anda mau mencampur gereja. Wih, gimana? Saya waktu itu tidak memahami. Kalau secara logika kejiwaan, tahu saya, mama pasti sakit hati. Cuma sesakit apakah papa mama? Saya tidak memahami. Setelah saya stroke, saya sangat memahami namanya kehidupan. Saya sangat memahami namanya berempati, bersimpati. Oke, saya kembali guys. Saya stroke 18 Oktober 2015. Sebelum stroke kita semua punya teman namanya suaminya Pak Ratap siapa Pak? Pak Heri. Pak Heri siapa? Di belakang? Wah, Heri apa itu? Berapa ini lapor? Heri Elia. Karena saya tahu namanya Elia, buku mastok saya yang saya sudah fotokopi dan saya buat satu buku. Pak, pernah buku lupa. Saya bagi-bagi, termasuk Pak Heri. Saya bilang, Pak, jika Anda berkenan silakan baca buku ini, karena nama kita sama.
saya stroke, Anda semua masih sehat. Waktu saya stroke, Anda semua pasti berkunjung berkunjung ke rumah saya, ke rumah. Siapa yang tidak berkunjung, yang tidak mengunjungi Anda? Saya waktu itu. Adakah? Saya nggak di sini. Ya Pak, enggak, berarti dimaafkan karena dia. Singkat cerita, terima kasih kunjungannya. Satu orang jemaat, satu keluarga di jemaat gereja kita datang Pak ke rumah saya di tahun pertama saya. Sang suami istri, mereka masuk ke kamar saya, sharing, kayak dia, Anda harus kuat, Anda harus semangat, percaya sama Tuhan Yesus, bla 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 bla. Setelah dia tanya-tanya, saya sama Komang menjawab, dia yang berkorban. Korbannya 5 menit, 10 menit, 15 menit, terlalu semangat. Dia bilang Roh Kudus di dalam hati saya ada Roh Kudus. Pak Elia kan tahu saya, bla bla bla. Korbannya Pak, aduh bukan kau masih. Dalam saya sudah mulai enggak tahan. Siapakah dia? Anda mau? Sebaiknya saya tidak menyebut nama. Singkat cerita, saya bilang, maaf Pak, kalau Bapak di posisi saya dan mendengarkan orang mengunjungi Anda dan berbicara seperti Anda, apakah Anda bisa menerima? Kembali dia sangat diputin Roh Kudus. Motivasi. Lagi berapa menit saya nggak tahan. Pak, Anda dengar tadi saya ngomong apa? Nada saya sudah tidak ramah lagi. Iya. Karena ini di dalam sudah naik. Orang baru stroke baru berapa bulan dikasih omongan yang tidak pada tepatnya. Kalau bahasa kasarnya, lo mbok ya cepat keluar. Aku sudah menemani Anda terlalu lama, saya perlu istirahat. Itu kalau bahasa orang terus. Kali kedua saya enggak, saya naik tinggi dan Anda saya bicara. Pak, Anda mendengarkan kalimat saya tadi? Pak, yang mana Pak ya? Tapi nada saya itu sudah tinggi, dia merasa, terutama si istri. Suruh diem. Nggak ngerti dia, wah, keluar kalimat saya. Kemudian dipotong sama Komang supaya tidak tegang. Kembali reda. Setelah beberapa menit lagi dia kuliahin saya. Teman-teman, Pak, itu pintu, silakan Anda keluar sekarang. Wajarkah saya marah? Sangat wajar kalau orang stroke emosinya labil sekali, dan ini terkonfirmasi oleh Pendeta Fatil. Ini skenario Tuhannya supaya teman-teman tahu. Waktu beliau TB, beliau siapa? Pak Victor kan? Anda berapa kali di rumah sakit? 7 hari. Anda terima SOP Subarasi saya hari berapa? Tapi bukan awal-awal kan? Saya ingat hari keberapa Tuhan menggerakkan saya. Lihat, kasih 1 kotak AFK Subarasi. Karena saya tahu kalau orang sudah lebih dari 5 hari tidak ada kemajuan, dia perlu nutrisi AFK. AFK mahal Bapak Ibu. 1 kotak Anda tahu berapa? Berapa Cik? Awalnya 1,8.
1.800.000 dia adalah konsumen betul Setia. awal-awal. Tapi kalau minum itu harus rutin, bukan gerakan. Kamu kan masih punya. Kalau saya pakai pola Pentakosta ya, sorry, Roh Kudus bilang, Elia, saya membahasakan. Kamu kan punya subarasi kasih Pak Victor. Gimana caranya kasih Pak Victor di rumah sakit? Karena waktu itu ada apa namanya pesan, tolong jangan besuk. Betul ya Pak? Kenapa betul? Ya karena waktu itu kan kita ada dokter juga, maksudnya jangan terima masukan dulu. Tidur. Oh, salah. Iya. Tidur. Ini juga nih. Lagi seru dia, lagi seru tadi. Belum makan lagi. Aku terlalu fokus ke Pak Elia gitu loh. Oh. Anda saya minta tugas untuk Oh. Aku terlalu fokus, makanya fokus aja aku. karena Pak Victor sudah diberikan isyarat sama dokter, tolong jangan banyak diganggu sama yang sebenarnya. Betul kan? Maka saya bingung gimana caranya. Bawa stok kotak air di sebelah saya. Tuhan menyuruh saya pakai metodenya karismatik ya. Ada suara menyuruh, Elia, kamu kasih melalui si Ika. Saya bukan orang Pentakosta, jadi itu hanya saya dramatisir. Singkat cerita saya telepon Joli. Pertama saya telepon Joli. Bukan, saya telepon Cik Ipang, tidak mengangkat berkali-kali. Sudah jalan, terus Tuhan bilang, coba telepon Joli. Salah. Saya mau bawa ke Joli. Saya pikir Joli tidak kerja. Joli sudah kerja, Pak. Waktu itu dia juga sakit, jadi 3 hari nggak kerja. Sedikit intermezzo, dia sakit ya? Ya waktu itu alerginya kambuh, terus Aku lihat dia terlalu santai. dokter bilang jangan kerja dulu, jadi dia nggak kerja di sana. Istirahat Dia kerja di mana? di sekolah, Kusuman ya. SMA di Perobokan. Kurang dekat kali. Bentar deh, sambil ambil tisu. Tes RK, Sekolah dokter kasih. dan daerah kasih. Ah, adik aja. Singkat cerita, saya telepon Joli. Aduh, Pak Elia, saya masih kerja. Waktu itu berarti dia udah kerja, itu hari berarti itu udah hari Rabu atau Kamis. Udah kerja berarti. Ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak kerja dari Senin, Selasa, Rabu dia nggak kerja, 3 hari dia nggak kerja. Kamis berarti begitu. Hari Kamis itu dia sudah kerja, saya mau membawakan IT sebagai singkat cerita. Oh, Pak Elia, Yang saya senyum-senyum mau masih direkam. bekerja. Kalau bisa titip ke Cilipang. Saya terpaksa ke Pastori Pendeta. Di sana Tuhan membukakan sebuah relasi. Setelah bincang-bincang, satu kalimat yang saya suka dari Pendeta Patili, Pak Elia, saya baru memahami kenapa Pak Elia marah-marah. Wih, saya bilang, tidak bisa Pak, Anda kan pendeta, saya kan jemaat desa, saya kan tukang usir ya. Wajar kalau saya marah. Kalau Anda pendeta marah-marah, ya wajar dong. Senyum aja. Saya coba bela dia. Dia akhirnya membuat saya tidak membuat satu sanjungan kepada dia. Pak Elia, pendeta juga manusia bukan malaikat. Setelah itu saya tidak memberikan support sama dia. Cuma saya bilang kalimat yang harusnya tidak keluar. Pak Fatili, saya senang Anda
anak. Hah? Kenapa? Sakit. Kalimat itu keluar meluncur dari kalimat dari alam bawah sadar. Saya senang Pak Fatile kena stroke. Kalau dia bukan pendeta, saya sudah diusir. Singkat cerita, kenapa saya senang? Ini bagus. Pendeta pandai menyampaikan firman Tuhan. Hari ini seorang baru dihabiskan pendeta, baru berapa lama? Oke, katakanlah 3 tahun. Tuhan kasih satu ujian. Wih, saya bilang, Tuhan, ada seseorang yang tidak sakit stroke dan memahami bagaimana orang kena stroke. Pemahaman Pak Fatile kena orang stroke beda waktu dia terakhir berkunjung ke saya masih sehat. Dia sama Ibu Devi. Bu Devi mau bawa untuk Kaila berkunjung sekalian gitu loh. Dari sana saya tanya, Pak Fatile, Anda bisa memahami saya? Saya memahami Pak Ilya. Yang stroke, yang marah-marah. Dia Pak Pendeta Fatile, waktu itu belum pendeta, penginjil Fatile masih sehat. Dan keluar dengan kalimat waktu saya datang membawa satu air barasi. Saya baru tahu, baru bisa memahami kenapa Pak Elia marah-marah. Anda tahu kenapa saya bercerita ini? Saya mau memberikan satu wawasan untuk masuk Anda, tolong dengarkan baik-baik. Hai anak dari Imam Eli, namanya itu siapa? Samuel. Dari tadi saya tanya nama Kamu kenapa? saya mau cari Imam Eli itu siapa? Nggak keluar tuh. Setelah duduk, setelah makan, keluar Imam Eli. Ini adalah anak Imam Eli zaman sekarang. Nama ayah ada Eli. Maksudnya kalau Eli kan bukan bapak kandungnya Samuel. Elkana bapak Elkana. Oh, sorry, saya berarti salah. Oke, jadi kita lanjutkan pada saat kunjungan kedua, pertemuan kedua. Sampai demikian Tuhan Yesus memberkati. Ambil apa? Kameramen